Jadi Bapak Ibu, dulu saya menganggap Islam itu agama teroris, agama kekerasan, agama radikal. Saya dulu non muslim, saya dengar dari mana-mana pun Islam agama teroris. Lalu saya tanya kepada teman saya yang muslim. Jadi walaupun saya non muslim, saya berteman dengan muslim. Saya tanya, Islam itu agama teroris, saya bilang. Dia bantah, tidak, Kristen, Islam itu bukan agama teroris. Jadi kenapa membawa bom segala macam? Lalu dia bacakan ayat di dalam Al-Quran. Allah menegaskan, waktu itu dia bacakan artinya. Itu yang membuat saya tersentuh. Allah menegaskan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Mendengar artinya, Pak, saya terkejut, saya kaget, tidak pernah saya temukan ayat seperti itu di dalam Bible saya. Artinya adalah siapa yang membunuh satu orang yang tidak bersalah, maka dosanya sama saja membunuh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Dia bilang, Kristen, manusia di dunia ini 2 miliar. Maka Islam menegaskan, kalau ada orang tak bersalah, contoh kantor polisi, Pak, itu kan ada orang tak bersalah. Kemudian ada orang pakai jubah bawa bom, lalu melaksanakan aksi bom bunuh diri di kantor polisi itu. Mati polisi yang tak bersalah, maka satu saja yang mati tak bersalah, dosanya sama saja membunuh seluruh manusia di dunia ini. Apalagi 2, apalagi 3 yang mati. Itu ajaran Islam. Kaget saya. Bapak Ibu itu lebih beruntung dari saya hidupnya, karena Bapak Ibu itu lahir dalam keadaan muslim. Sedangkan saya lahir dalam keadaan non muslim. Bapak saya dan ibu saya seorang pendeta, saya anak ke-6, saya anak ke-4 dari 6 bersaudara, abang, kakak dan adik saya semuanya pendeta. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya yang sendiri masuk Islam. Ketika saya masuk Islam itu tahun 2008, nanti ada buku yang dibagikan kepada Bapak Ibu. Buku itu gratis, tidak diperjualbelikan. Jadi buku itu gratis ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti tolong diisi datanya, karena buku itu wakaf dari jamaah kami. Tolong diisi data, nanti diperlukan untuk laporan pertanggungjawaban kami. Di situ nanti Bapak Ibu bisa lihat, saya masuk Islam itu tahun 2008, usia 17 tahun, kelas 3 SMA. Ketika saya memutuskan untuk memilih masuk Islam, orang tua saya mengizinkan dan diberikan tanda tangan. Di Indonesia itu kan Bapak Ibu, kalau mau pindah agama di bawah 19 tahun harus surat izin orang tua. Orang tua saya mengizinkan, tapi dengan satu syarat, hari itu saya harus cari uang sekolah sendiri. Hari itu saya keluar dari kartu keluarga. Hari itu saya keluar dari rumah. Dan mulai hari itu saya tidak dianggap lagi sebagai keluarga besar Tarigan, pemilik gereja GJAI, pembina gereja GJAI, dan juga pengurus gereja GJAI Tanah Karo, Sumatera Utara. Lalu saya katakan kepada keluarga saya, tidak peduli walaupun kalian usir saya. 10-20 orang keluarga kandung mengusir saya tidak peduli. Karena ada ribuan umat Islam yang siap menganggap saya sebagai saudara mereka. Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu mau tidak menganggap saya sebagai saudara? Ibu mau, Bu? Gak ada yang mau? Aduh, kasihan banget saya, Pak. Ibu mau tidak menganggap saya sebagai saudara, Bu? Alhamdulillah. Kemarin Mas, saya tabligh akbar di Kalimantan Tengah, saya tanya pertanyaan yang sama. Ibu mau tidak menganggap saya sebagai saudara? Ada ibu paling ujung menjawab, Ustadz, jangankan sebagai saudara, jadi menantu pun boleh. Ini Pak Ustadz, mohon maaf ada canda sedikit. Kalau nggak ada nanti pada tidur semua nih Pak Ustadz. Ini jam-jam rawan nih, jam tidur siang nih. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah menikah, istri saya 2, anaknya. Berarti Bu, istri saya berapa Bu? 1, anaknya 2, sepasang. Hampir saya di blacklist ibu-ibu. Kalau ibu-ibu Pak, kalau udah ustadznya poligami, udah bubar mereka. Bapak Ibu udah mati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu itu lebih beruntung dari saya. Tapi Bapak Ibu, saya ingin tegaskan, mohon maaf, jangan tersinggung dengan ceramah saya. Biasanya kalau tersinggung dengan ceramah saya, keluar dari masjid meninggal Pak. Ya, bercanda Pak ya.
Jadi jangan tersinggung dengar ceramah saya. Bapak Ibu, saya mantan non-muslim, saya masuk Islam dengan kesadaran sendiri. Saya masuk Islam tidak dipaksa dan tidak diajak. Nanti akan saya tampilkan pesantren yang saya bina, pesantren Syafaatul Quran, pesantren pembinaan mu'alaf berkurikulum penghafalan Al-Quran. Nanti akan kita tayangkan. Ada 15 anak, mereka mu'alaf. Mereka masuk Islam tidak dipaksa. Mereka masuk Islam dengan kesadaran diri sendiri. Ibu kerja di Kementerian Keuangan, betul Pak? Ibu kerja di Kementerian Keuangan gratis atau digaji atau tidak digaji? Digaji. Bapak digaji tidak? Pak, mohon maaf. Kalau Bapak digaji di Kementerian Keuangan ini, Bapak kerja di Kementerian Keuangan ini dengan kesadaran sendiri, tapi tidak sungguh-sungguh bekerja di sini, tidak integritas, tidak profesionalisme, maka belajarlah integritas dan profesionalisme dari kami para mu'alaf, yang kami masuk Islam tidak dipaksa, yang kami masuk Islam dengan keadaan sadar diri sendiri, tidak digaji, tapi kemudian kami sungguh-sungguh dalam agama Islam, meskipun kami diusir, meskipun kami dicampakkan oleh keluarga kami totalitas dalam agama ini karena kami sadar mempertanggungjawabkan sesuatu yang kami pilih. Nanti akan kita lihat Pak. Nanti Bapak Ibu akan lihat ada seorang anak mu'alaf dari NTT 6 bulan baru masuk Islam, hafal 1 juz Al-Quran. Nanti akan kita lihat. Saya yakin di sini Pak Ustadz banyak juga yang hafal 30 juz bahkan 40 juz kayaknya ini. Kita tes Pak Ustadz ya. Bu, juz terong, juz tomat, juz apa lagi Bu? Juz pepaya. Hafal Pak. Kalau kita lanjutkan kita data sampai 50 juz mungkin. Maka Bapak Ibu, saya itu setiap bulan mengislamkan non muslim Pak, setiap bulan. Buku saya itu nanti dibagikan, tapi selesai kajian Pak ya. Kalau sekarang dibagikan nanti pada bubar baca buku semua. Saya ceramah depan siapa kan gitu. Nah ini judulnya alasan spektakuler mengapa kami memilih Islam. Ini gratis Pak, nggak diperjualbelikan. Saya kesini bukan jualan buku. Ini gratis. Jadi Bapak Ibu, buku saya ini sampai kepada orang Islam, sampai juga kepada non muslim. Nggak tahu saya entah siapa yang menyebarkan kepada non muslim. Datang ke pesantren saya setiap bulan 3 orang, 4 orang, 5 orang masuk Islam Pak. Lalu orang bertanya, Ustadz, kok bisa Ustadz setiap bulan mengislamkan non muslim? Saya jawab, Pak, mengislamkan non muslim itu gampang, yang susah itu mengislamkan orang Islam. Saya ulangi lagi Pak, mengislamkan non muslim itu gampang, yang susah itu mengislamkan orang Islam. Kita contoh Pak, tadi baru masuk Islam sungguh-sungguh menghafal Al-Quran. Maka Bapak Ibu, kita perlu belajar dari non muslim tentang mencintai agama. Bapak Ibu, saya tanya, cinta tidak dengan agama Islam? Cinta. Bapak Ibu, non muslim itu memang kita lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tetapi kalau ada yang baik dari mereka boleh dicontoh. Contohnya apa? Totalitas dalam beragama. Bapak Ibu, adakah yang pernah melihat pembangunan gereja mereka minta sedekah di pinggir jalan? Suara saya jelas Bapak Ibu? Bapak Ibu, ada yang melihat pembangunan gereja mereka minta sedekah di pinggir jalan? Di mana Pak? Di Manado? Iya, saya dapat informasi, tetapi mereka tidak vulgar Pak. Mereka bikin pos kecil, tidak di pinggir jalan se-ekstrim yang kita lakukan Pak. Dan itu ditegur sebenarnya oleh Persatuan Gereja PGI. Saya tahu juga Manado, tapi mereka tidak ekstrim. Tidak pernah mereka secara ekstrim minta sedekah di pinggir jalan membangun gereja, itu tidak pernah. Mengapa demikian? Kalau ditanya, mereka cinta kepada agama mereka. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Pak. Waktu saya non muslim, bapak saya itu ketika dia kemudian akan membangun gereja, dia tinggal begini, bilang begini saja Pak, dia butuh 1 miliar. Wahai hamba Tuhan. Oh, kalau dia bilang begitu tegak semuanya Pak. Wahai hamba Tuhan,
Hari ini kita akan membangun gereja, total dana yang dibutuhkan 1 miliar. Pak, yang di ujung sana, Pak Pendeta, saya 10 juta. Pak Pendeta, saya 50 juta. Pak Pendeta, ini emas saya berikan untuk membangun gereja. Mobil saya jual. Terkumpul dalam waktu 1 minggu 1 miliar, Pak. Kira-kira bisa tidak dicoba di sini, Pak Ustaz? Gak usah 1 M, 100 juta aja, Pak. Kalau kita coba di sini, besok-besok saya nggak diundang ceramah lagi, Pak. Nggak bisa, Pak. Mereka kalau ditanya cinta tidak sama agamanya, jangankan harta, nyawa pun kami berikan, Pak Pendeta. Tapi kalau orang Islam ditanya cinta kepada agama Islam, cinta, kita kota infak dari ujung ke ujung, kota infak masjid, bunyinya kelunteng sampai ujung, Pak. Uang 500, uang 1000, logam semua, Pak. Ketua DKM sampai pusing melihat logam semua, Pak. Tapi kalau dia berdoa minta surga sampai nangis dia, Pak. Ya Allah, berikanlah aku surga, ya Allah. Dia nangis minta surga, sedekahnya 1000 rupiah, sedangkan di rekeningnya ada miliaran rupiah. Dia kira masuk surga dengan 1000 rupiah. Mimpi kali. Sedangkan para sahabat Nabi itu demi masuk surga, la ilaha illallah, perutnya ditimpa batu yang besar. Ini kita mau masuk surga 1000 rupiah, mimpi kali. Maka di Semarang ini, Pak, banyak orang Islam kaya, tetapi mereka tidak mau coba. Tapi kalau bangun rumah pribadi, Pak, 3 bulan 4 bulan selesai. Dari mana uangnya? SK-nya sekolah, Pak. SK-nya makin pintar, orang yang makin bodoh. Saya, Pak, Ahmad Tadigan ini, Pak, kalau saya mau kaya gampang, Pak. Saya itu, Pak, masuk Islam tahun 2008. Bukan siapa-siapa, saya hanya seorang anak pendeta. Sekarang saya itu penceramah lisensi Majelis Ulama Indonesia. Saya punya pesantren, saya penulis buku, banyak yang saya Islamkan. Saya di Jabodetabek banyak jamaah saya, Pak. Kalau hari ini saya murtad, Pak, gereja bapak saya itu disorot, diberikan bantuan oleh pihak Eropa. Makanya, Pak, hari ini saya ditawar, diminta kalau saya mau murtad 10 miliar cash, Pak. 10 miliar kalau dibelikan bakso penuh masjid ini, Pak. Pernah dengar Saifuddin Ibrahim? Pernah dengar kan, Pak? Seorang ustadz yang diberikan beasiswa oleh Muhammadiyah untuk belajar pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Bapak kalau bahasa Arab sama dia, Bapak nggak ada apa-apanya, Pak. Bapak kalau baca Quran, Bapak nggak ada apa-apanya dibandingkan dia. Murtad dari Islam, jadi pendeta sekarang, namanya Abraham bin Moses, Pak. 30 M dikasih dia, Pak. Saya kalau mau kaya gampang, Pak. Ngapain saya riba? Ngapain saya kredit, Pak? Saya tolak. Pak, saya masuk Islam 2008. Mulai 2010 saya berdakwah. 2010 saya sudah masuk TV, Pak. Kok bisa muat Ustaz masuk TV? Ditayangkan di TV, Pak. Tapi saya udah nggak mau lagi di TV One karena sedikit-sedikit diatur. Pak, nanti nggak boleh gini, Ustaz nggak boleh gini, di make upin. Udah nggak usah lah saya mau ceramah lagi di TV. Saya 2010 sudah berdakwah keliling Jakarta. 2024 sekarang, Pak, berarti 14 tahun. Saya mau tanya, Pak, mohon maaf, bisa tidak saya beli 1 mobil? Saya tanya, Pak, bisa tidak saya beli 1 mobil? Demi Allah, Pak, sampai hari ini Ahmad Tarigan 1 mobil pun tak punya. Demi Allah, sampai hari ini Ahmad Tarigan sejengkal tanah pun tidak punya, Pak. Orang pengen punya mobil, Pak, cicilan ringan, kredit ringan. Nah, itu persepsi masing-masing ya. Itu bukan tugas saya membahas di sini, Pak. Saya enggak, Pak. Banyak jamaah saya sales mobil bolak-balik. Ustadz, masa Ustadz kemana-mana naik motor? Ya gengsi dong. Pak, saya 2 kali dipaksa menerima mobil, Pak. 1 mobil Avanza saya terima, Pak. Terparkir di pesantren saya hanya 1 bulan, Bu. Kenapa? Kalau di Jakarta itu nggak sama dengan Semarang. Kalau Semarang itu ya rame-ramenya masih bisa lah naik mobil. Kalau Jakarta gak bisa, Pak. Saya naik motor, parkir di Lebak Bulus, naik MRT. Saya penceramah BUMN, Pak. Saya berlisensi Majelis Ulama Indonesia. Tidak ada yang bisa membubarkan ceramah saya. Ada yang membubarkan ceramah saya maka diadvokasi oleh MUI. Maka, Pak, saya itu nggak pernah naik mobil ceramah. Dan istri saya kalau jalan-jalan lebih senang naik motor, Pak. Kena AC alami,
Lebih romantis. 1 bulan terparkir di pesantren saya, Pak, kagak dipakai. Apa kata istri saya? Bang, itu kasihan mobil, kagak dipakai-pakai. Bilang sama Pak Haji itu, kami jual mobilnya, seluruh penjualannya diwakafkan bangun musola pesantren. Dijual, Pak. Pak Haji setuju. Selesai musola, Pak. Sekian bulan kemudian, Pak, datang lagi tawaran dari seorang Pak Haji pengusaha, kali ini maksa. Ustadz, saya tahu Ustadz kemarin dikasih mobil, tapi Ustadz jual bangun musola. Musola kan udah selesai. Sekarang kemari saya kasih mobil kalian. Kalau Ustadz jual juga, saya tidak ikhlas. Ustadz nggak boleh ceramah di rumah saya. Dipaksa saya, Pak, terima mobil. Akhirnya saya terimalah mobilnya. Coba, Pak, 2 kali saya dipaksa menerima mobil. Mohon maaf, Pak, ya, kalau saya sudah belibet. Ini udah hari keempat saya safari dakwah, istirahat pun ya begitulah, Pak, ya. Di Semarang saya sudah 4 hari. Jadi, Pak, saya dipaksa menerima mobil 2 kali, Pak. Saya tidak mau mobil, saya tidak mau beli mobil, saya tidak mau nyicil mobil. Allah datangkan mobil kepada saya dengan cara yang hina, dengan cara mereka mengemis supaya saya menerima mobil mereka. Ini anak pendeta, Pak. Harusnya Bapak yang lebih yakin kepada Allah daripada saya. Amat tarigan sejengkal tanah pun tak punya. Sekarang, Pak, rumah saya rumah wakaf, berdiri di atas tanah 1000 meter di pesantren saya. Walaupun nanti akan kita sampaikan tentang tanah ini, Pak. Jadi di pesantren saya itu ada musola, ada asrama, 15 santri mu'alaf, dan 2 rumah pengajar Quran, salah satunya saya yang tempati, Pak. Nggak ada sejengkal tanah pun saya nggak punya, Pak. Kemana harta yang kemudian dikasih? Ya, saya sebenarnya nggak mau mengungkit-ungkit, Pak. Umat Islam ini kalau diajak menolong agama Allah susah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya mau kaya gampang, Pak, gampang sekali. Bu, Ibu, ada jamaah ibu-ibu? Saya mau tanya, Bu, kalau ibu dikasih mobil atau suami dikasih mobil, ibu berani tidak bilang sama suami, Bang, mobilnya dijual saja untuk bangun pesantren? Berani tidak? Berani tidak? Nggak ada yang berani, Pak. Malah istrinya yang memaksa suaminya harus punya mobil. Bang, itu rumah depan sudah ada mobil, kita kok belum kredit, Bang. Istri saya tidak, Pak. Jual mobilnya. Akhirnya dipaksa lagi terima. Bapak Ibu, inilah yang menjadikan kita itu tidak ditolong Allah. Saya ada pesantren, Pak, nanti saya tampilkan, Pak. Pesantren ini gratis, Pak. Mu'allaf. Yatim itu berhak menerima zakat atau tidak, Pak? Berhak tidak yatim menerima zakat? Berhak dari mana, Pak? Yatim itu bukan asnaf zakat. Kalau yatim menerima zakat itu disetel-setel dari fakir miskin. Yatim itu bukan asnaf zakat. Asnaf zakat itu mu'allaf, Pak. Tapi nggak pernah kita peduli dengan mereka. Ini pesantrennya gratis, Pak. Kira-kira Bapak kalau jadi pimpinan pesantren ini sanggup tidak minta uang sama mereka? Gak sanggup. Ada mereka yang diusir orang tuanya, ada orang tuanya kemudian diintimidasi, akhirnya anaknya dimasukkan kita. Tahu, Pak, 5.600.000 kebutuhannya setiap bulan terkadang nggak bisa kita cover. Berasnya itu sampai akhir bulan kalau nggak penuh. Tahu, Pak, siapa yang memenuhi? Orang Cina pemilik toko beras di Gunung Sindur. Dengarkan ini, Pak. Kita harusnya malu, Pak. Jadi, Pak, kalau pesantren kami ini kekurangan beras, ada seorang koko yang punya toko beras di Gunung Sindur, orang Cina. Orang Cina bilang di sini kasar nggak ya? Enggak ya? Datang kepada kami, Ustadz, kalau seandainya pesantren Ustadz kekurangan beras, nggak usah diminta kemana-mana, datang ke toko saya kasih beras berapapun kilonya, berapapun beratnya, gratis, nggak usah bayar. Orang Cina, Pak, non Muslim. Saya tanya, kok kan non Muslim, kenapa mau bantu pesantren kami? Jadi sampai hari ini, Pak, kami nggak kekurangan beras. Kalau kurang beras, toko Cina ini yang maksa kami menerima beras, ya, Pak. Non Muslim, nggak pernah kami kekurangan beras. Jadi jangan Bapak kira saya kesini mau minta sedekah beras, tidak, Pak. Ya. Jadi kemudian apa? Saya tanya, kenapa kok membantu kami? Kami kan pesantren Islam. Apa jawabannya, Pak? Pak Ustadz, dalam kepercayaan saya,
dalam keyakinan saya, apabila kami membantu manusia apapun agamanya, maka Tuhan akan membantu dan menolong kami. Kaget saya. Dan saya lihat, Pak, ternyata memang betul, itulah Allah menegaskan dalam Al-Quran, intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Apabila kamu menolong agama Allah, maka Allah yang akan menolong kamu. Meskipun dia non muslim, meskipun dia kafir, kalau dia menolong agama Allah, maka Allah tolong dia. Betapa banyak orang kafir yang membantu pesantren, mereka semakin lama semakin kaya. Buktinya, Pak, di Gunung Sindur itu biasa, di sini mungkin kayaknya ada juga. Para ustadz ceramah begini, belanja sembako di warung Islam, belanja beras di warung Muslim, belanja beras di toko Muslim. Ustadz di situ ngomong begitu, Pak. Secara logika pasti orang Islam tidak belanja di toko kafir, betul tidak? Karena ustadznya kan sudah memprovokasi belanja hanya di warung Muslim. Tapi, Pak, walaupun ustadznya ceramah seperti itu, Pak, demi Allah banyak orang Islam yang belanja di warung Tionghoa ini, Pak. Saya tanya, siapa yang menggerakkan orang Islam belanja di situ, Pak? Siapa yang menggerakkan orang Islam belanja di toko non muslim ini, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Non muslim kalau menolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Apalagi yang muslim. Tapi ada pertanyaan begini, Pak. Mohon maaf, jangan tersinggung, Pak. Berbeda pendapat boleh, Pak, ya. Ini waktu kita 10 menit lagi, nanti selebihnya tanya jawab. Ada pertanyaan begini, Pak. Mudah-mudahan ini bermanfaat, karena saya belum tentu datang kemari lagi. Jadi, Pak, ini siapa tahu bermanfaat, Pak. Berbeda pendapat boleh. Ada seorang pejabat, jamaah saya bertanya begini, Ustadz, harta saya hasil korupsi. Ustadz, harta saya hasil riba deposito bank. Ustadz, harta saya hasil bermain proyek nggak jelas. Ustadz, harta saya hasil bla 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 sehingga tidak halal. Bolehkah harta saya yang haram itu saya gunakan menolong agama Allah, memberi makan fakir miskin, membangun pesantren? Bolehkah Ustadz? Jawabannya boleh atau tidak, Bapak Ibu? Jawabannya boleh atau tidak, Bapak Ibu? Kalau ada Ustadz mengatakan tidak boleh, maka wajar kalau kemudian pejabat koruptor itu hartanya yang haram dia gunakan untuk kawin lagi, Pak. Dia bilang begini, daripada saya kasih untuk agama ditolak oleh Allah, kata Ustadz itu, bagus saya nikmati sendiri. Maka Bapak Ibu, sekali lagi ini berbeda pendapat boleh, tetapi ini jadikan bekal, karena saya belum tentu datang kemari lagi. Bapak Ibu, saya kutip fatwa Darul Ifta. Apa itu Darul Ifta? Kalau di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia, kalau di Mesir namanya Darul Ifta, dari Al-Azhar Mesir. Salah satu muftinya adalah Syekh Ali Jum'ah. Apa kata Syekh Ali Jum'ah, fatwa Darul Ifta, dan saya kutip juga fatwa Imam Ibnu Taimiyah. Bapak Ibu, mohon didengarkan baik-baik. Siapa yang masih di rumahnya ada harta haram, siapa yang emasnya dari harta haram, siapa mobilnya dari pekerjaan haram, rumah tanahnya dan harta yang dia miliki dari hal yang tidak halal, maka kalau dia makan dosanya 2 kali. Pertama, dosa cara dia mendapatkannya, dan kedua, dia memakannya. Lalu apa solusinya, Bapak Ibu? Jangan dipakai untuk sekolahkan anak, jangan dipakai untuk memperkaya diri, tetapi seluruh harta haram itu catat dan ingat mana yang dari tidak halal, kumpulkan, jual, dan seluruhnya keluarkan untuk menolong umat dan menolong agama Allah. Tapi perhatikan Bapak Ibu, statusnya bukan sedekah, statusnya bukan zakat, statusnya bukan wakaf, statusnya bukan infak, tapi statusnya adalah bukti kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu pernah dengar hadis wanita PSK dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW? Mungkin pernah, tapi nggak memahami maknanya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya nggak sering-sering ke sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berkesan dan bisa dipraktekkan. Apalagi kita sebentar lagi seperti ada 2 kalender, 3 kalender. Sebelum mati, mudah-mudahan kita terlepas dari yang tidak halal. Bapak Ibu, banyak yang pernah dengar hadis ini tetapi tidak memahaminya. Di Indonesia ada sumur umum, Pak. Di Saudi, di padang pasir yang tandus nggak ada sumur umum.
Jadi di pasang pasir yang tandus itu sumur sudah dikapling, ada sumur Utsman bin Affan, ada sumur Yahudi. Diceritakan dalam hadis itu wanita pezina, kata Rasulullah, bukan wanita soleha, bukan wanita beriman, wanita pezina. Kalau di Semarang ini mungkin bahasanya PSK, kupu-kupu malam. Nah, wanita pezina ini Bapak Ibu, kata Nabi, berjalan di padang pasir yang tandus dalam keadaan haus. Lalu ketika dia melihat sumur, bukan sumur umum, tapi sumur orang, Pak. Saya tegaskan, tidak ada sumur umum, Pak. Karena dia tidak punya akhlak, karena dia tidak beriman, maka dia ambil saja sumur itu, air sumur itu. Maka status airnya apa, Pak? Curian, haram. Tidak halal status airnya. Beda, nggak ada bedanya sama seorang pejabat yang dia haus, dia lihat anaknya butuh sekolah menjadi dokter, dia lihat istrinya perlu skincare 100 juta, lalu dia cari cara sumur untuk korupsi, dia tanda tangan, seret, cair 100 juta, cair 200 juta. Lalu apa yang dilakukan wanita itu, Pak? Datang seekor anjing. Datang seekor, jangan lihat ke saya, Bu, ya, lihat ke bawah. Datang seekor anjing. Pak, yang datang bukan anak yatim sama wanita itu. Bu, yang datang bukan penghafal Quran. Dalam hadis itu datang seekor anjing, yang dimana dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i anjing itu kering dan basahnya najis. Berarti yang datang kepadanya hewan najis. Si wanita itu apakah meminum air hasil curian itu? Tidak. Tetapi air hasil curian itu dia berikan semuanya kepada anjing itu, Pak. Anjing itu hilang hausnya. Apa kata Nabi? Walahal jannah. Artinya apa, Bapak Ibu? Dia masuk surga. Maka mohon maaf Bapak Ibu, jangan tersinggung. Saya katakan, kalau ada kita yang memiliki harta haram, bangga dengan harta haram, kita makan sendiri, kita nikmati sendiri, sampai mati kita menikmati itu, tidak kita keluarkan, maka demi Allah kita lebih rendah derajatnya dari wanita PSK yang dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, ada jamaah saya seorang ibu, dia pensiunan bank, dia kumpulkan anaknya setelah mendengarkan ceramah ini, 3 anaknya, lu sudah jadi dokter, lu jadi polisi, lu jadi pengusaha. Mama ingin mati dalam keadaan Allah ridho. Sanggup kalian memberikan mamah makan sampai mamah mati? Sanggup, Ma. Sanggupkah kalian bergilir mamah tempat tinggal di sini? Sanggup, Ma. Semua harta yang haram, yang tidak halal dijual, Pak, lalu digunakan untuk menolong agama Allah. Itu lebih mulia. Tapi Bapak Ibu kalau mau praktek seperti ini, ketika Bapak Ibu sudah kumpulkan, lalu Bapak Ibu serahkan ke lembaga amil zakat atau kepada ustadz yang membutuhkan, jangan Bapak Ibu bilang, Ustadz ini harta haram saya, jangan. Ustadz ini harta tidak halal saya, jangan. Cukup serahkan, Pak, ini harta saya, tolong doakan semoga Allah mengampuni dosa saya. Silahkan, selesai. Kalau dikasih kwitansi, apapun isinya, terima saja. Biarlah Bapak, Ibu, dan Allah yang tahu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum pertanyaan, mohon izin 1 menit saja kita melihat video pesantren pembinaan mu'alaf yang kami dirikan. Pandang wajah anak-anak ini, Pak. Pandang wajah mereka. Mereka adalah anak-anak yang memperjuangkan Islam dan kelak akan menjadi ulama, berdakwah kepada anak cucu kita. Silakan, Mas. Ada nih? Ini, Pak, anak-anak mu'alaf. Mereka adalah anak-anak dari keluarga mu'alaf. Mereka masuk Islam diusir keluarganya, diusir lingkungannya, dan ada yang hampir dibunuh oleh orang tuanya. Tapi kemudian mereka memilih Islam dan bertekad untuk menjadi penghafal Quran. Mereka gratis belajar di pesantren. Pandang wajah mereka, Pak. Begitu sungguh-sungguhnya mereka membaca Quran. Begitu sungguh-sungguhnya mereka menghafal Al-Quran. Mereka tidak digaji, tidak mendapatkan uang, tetapi mereka sendiri-sendiri dari NTT 6 bulan masuk Islam, 1 juz Al-Quran dia hafalkan. Allahu Akbar. Ini pengajar kita, Pak, Ustadz Ilyas LC, lulusan dari Mesir, harus bisa memberikan hafal 30 juz nilai yang pesanan positif sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nilai yang positif, budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Mereka tersenyum menghafal Quran. Terkadang kita membaca Al-Quran baru surah Yasin saja sudah ngantuk, Pak. Mereka tersenyum tanpa ada beban sedikit pun. Allahu Akbar.
Nah, ini yang paling Kalian ganteng, belajar Bapak di Ibu, ya. sini gratis, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita Kemudian ada program kebaikan para hamba seminggu Allah yang sekali setiap hari membantu Jumat agar kalian mendoakan tetap bisa seluruh belajar di umat sini. Islam. Seluruh Oleh umat karena Islam. itu, setiap Jadi kalian jamaah-jamaah saya itu, selesai Pak, membaca kalau ingin Al-Quran, didoakan, kalian tinggal doakan ketik, para hamba Allah Ustaz, yang membantu doakan agar saya, kalian doakan bisa saya, belajar titip di doa sini. kepada- Nggak perlu Doakan, sedekah, nggak ya perlu. Allah, Nggak ada berikanlah sedekah-sedekah. panjang Nggak ada. umur dan berkah umur Titip doa, kepada para kami hamba doakan Allah yang setiap hari membantu Jumat. kami. Ya Allah, Ini doa kami, lapangkanlah Pak. rizki mereka. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit mereka apabila mereka ada yang dalam keadaan sakit. Dan ya Allah, jadikanlah keluarga mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal alamin. Nah, ini juru masak, Pak. Jadi santri kita walaupun gratis, mereka nggak masak sendiri. Kita siapkan juru masak, Pak. Juru masaknya kita gaji. Alhamdulillah senang Pak bisa bantu. Jadi mereka fokus belajar menghafal Quran. Harapannya buat Ini para namanya Bu jemaah, Yani, tapi biar kita bisa panggil namanya Bu Cantik. bantu anak santri biar bisa makan enak-enak gitu Pak. Jadi Bapak Ibu, kenapa ada satu makhluk yang doanya tembus ke langit ketujuh? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berdoa untuk diri sendiri, bisa jadi belum dikabulkan oleh Allah karena dosa yang sudah menumpuk. Tapi kata Nabi, ada seseorang kalau dia kemudian mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, seluruh dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Bapak Ibu? Mu'allaf. Apalagi muhalaf penghafal Al-Qur'an. Jadi kita buka, siapa Bapak Ibu yang ingin menitipkan doa? Dalam hadis boleh. Doa seorang muslim untuk saudaranya, Allah kabulkan, Allah ijabah. Maka Bapak Ibu catat nomor kami, nomor pesantren, apabila Bapak Ibu ingin menitipkan doa terbaik untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri, bukan untuk kami ya, tapi untuk diri sendiri. Catat, itu nomor pesantren kami. Kami tidak ulangi lagi, silahkan catat. 0812 9018 1730. Setiap hari Jumat kami mendoakan seluruh umat Islam. Jadi 0812 9018 1730. Maka silahkan Bapak Ibu, kalau ingin menitipkan doa kepada santri kami, insya Allah kami bantu doakan, mudah-mudahan Allah ijabah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum pertanyaan, pesantren kami ini Bapak Ibu seluas 1000 meter. 1 tahun ini jaraknya sisanya akan digusur. Jadi setahun ini kami boleh menempati pesantren itu, tetapi bulan Juni 2025 sesuai AJB itu akan digusur. Kenapa akan digusur? Karena sesuai AJB di 2 tahun yang lalu itu sampai sekarang belum lunas tanahnya ketika cicilan pertama pesantren boleh dibangun. Alhamdulillah ketika dibangun, musola selesai, 2 rumah pengajar Al-Quran selesai, termasuk saya di situ, dan juga rumah atau asrama santri. Bapak Ibu, maka kalau kita soleh, ingatkan anak kita supaya soleh. Pemilik tanah ini nggak ada masalah, dicicil berapa puluh tahun pun, tetapi 3 anaknya yang kemudian datang kepada kami, Ustadz, kami sudah berbaik hati untuk meringankan cicilan sampai 2 tahun. Tapi karena 3 tahun ini tanah juga belum dilunaskan, kami muslim, ini KTP kami Islam, kami kasih tenggang 1 tahun lagi. Tapi kalau kemudian 1 tahun tidak lunas, kami ganti cicilan yang sudah masuk kepada kami ganti untung. Berapa bangunan totalnya semua kami ganti. Ustadz silahkan cari tanah yang lain. Saya tanya, kenapa begitu? Sudah ada yang mau beli tanah itu 3 juta per meter. Dijual kepada kami 750.000 per meter Pak. Sudah ada yang mau beli 3 juta per meter. Saya tanya, siapa yang mau beli 3 juta per meter? Orang pasaran di situ aja 1.500.000 per meter. Orang Kristen yang akan beli Pak. Mereka akan bangun gereja di situ. Ya saya bilang, ya enggak apa-apa, enggak usah nunggu 1 tahun lagi. Kembalikan cicilan kami. Total ini diaudit semua bangunan, kembalikan uang kami. Digusur terserah. Ahmad Tarigan tidak ada urusannya. Tetapi kalau ini digusur dan santri tidak ada tempat belajar, santri mu'alaf tidak ada tempat belajar, dosa seluruh umat Islam, termasuk doa Anda, dosa bagi seluruh umat Islam, termasuk dosa Anda dan dosa seluruh kaum muslimin. Saya bilang, saya tunjuk anak bapak itu.
Bapaknya nggak bisa ini Pak, karena berdasarkan AJB kita sudah tidak menunaikan kewajiban. Nggak apa-apa Pak Ustadz, kami tunggu 1 tahun lagi. Kemudian ada jamaah yang bilang begini, Ustadz berapa sisanya? 550 juta. Lalu dia bilang begini, Ustadz ini SHM rumah saya. Orang Depok, ini SHM rumah saya. Saya sudah tanya, itu kalau diagunkan ke lembaga ya Baitul Mal itu dapatnya 250 juta. 550 dikurang 250 berapa Pak? Ini di Kementerian Keuangan biasanya jago hitung Pak. Berarti berapa? 400. 550 dikurang 250 berapa Pak? 400. Jadi dia bilang begini, Ustadz saya terpanggil, tapi saya nggak bisa jual rumah saya, ini rumah saya satu-satunya. Ustadz, kalau sudah ada uangnya 400 juta, ini SHM rumah saya ikhlas, silahkan diagunkan, tapi tolong cicilannya yayasan Ustadz yang menanggung. Maka alhamdulillah kita safari dakwah di Jawa Tengah. Hari pertama di PLN 1.750.000, hari kedua 14 juta beberapa masjid, hari ketiga kemarin itu 14 juta, ini hari keempat. Bapak Ibu, saya tidak ada bentang-bentang sorban, saya tidak apa. Jadi ada gini, kan ketua BKPRI bilang gini, Ustadz supaya maksimal bentang sorban saya. Oh saya bilang nggak ada bentang sorban, saya nggak pernah ceramah bentang sorban, saya nggak laku bentang sorban, saya mantan non muslim, saya paling anti seperti itu. Kenapa Pak? Mau tidak. Maka Bapak Ibu, saya di sini bukan minta sedekah, di sini saya menginformasikan ajakan kebaikan. Maka nanti mohon izin Bapak Ibu, ada brosur yang disebar. Ustadz Zainal, tolong bantu sebarkan brosurnya Ustadz. Ada brosur yang disebar. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sudut sebelah kiri ada nomor rekening Bank BSI, bukan atas nama Ahmad Tarigan, tetapi atas nama Wakaf Tanah Persiapan Pulang. Karena ini persiapan pulang kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelah kiri ada nomor WhatsApp. Bapak Ibu, siapapun yang berwakaf, yang bersedekah atau memberikan hartanya yang tadi mungkin ada yang tidak halal, maka silahkan WhatsApp kemari, akan diberikan kwitansi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, per meternya 750.000, per setengah meternya 375.000. Saya di sini tidak ada bentang-bentang sorban, tapi kemudian kayak kemarin dari masjid rumah sakit RSWN, takmirnya langsung bilang, Ustadz, walaupun Ustadz tidak bentang sorban, kami yang menggalang pribadi, terkumpul 5 juta di masjid RSWN. Nanti total saya sampai 30 itu akan diinformasikan ke seluruh masyarakat muslim Semarang yang ada kontak WA di kami, totalnya semua akan kami informasikan. Bapak Ibu, kita ada program yang namanya Surat Al-Ahqaf ayat 15. Bapak Ibu, program Surat Al-Ahqaf ayat 15 ini adalah siapa yang berwakaf untuk nama dirinya atau untuk nama orang tuanya dan untuk nama ayah dan ibunya, berarti 3 meter, maka itu akan kami berikan bingkisan atau hadiah, tidak mahal Bapak Ibu, hadiahnya yaitu sorban. Jadi kami sudah ada tim di Semarang ini, BKPRMI, meskipun kami nanti pulang ke Gunung Sindur, tapi Bapak Ibu dari Semarang akan dikirimkan sorban itu, tidak mahal, tapi itu kenang-kenangan dari kami dan dari para santri mu'alaf yang sedang belajar di pesantren kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerima brosur ini dan bisa mengajak siapapun untuk mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf kalau ada salah kata, kesalahan dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Terima kasih Bapak Ustadz Tarigan atas tausiah yang diberikan kepada Bapak Ibu jamaah. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan diajukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada sangat yang untuk saya mengislamkan orang itu gampang, mengislamkan Islam itu susah gitu. Dan sedangkan ini kan Ustaz sampaikan perjuangan Ustaz dari yang belum menjadi Muslim. Saya mau bertanya, ada titik apa atau ketemu apa atau mungkin hal apa yang ketika waktu itu hidayah itu turun pada dan mungkin kita juga tahu gitu, mungkin anomali sekarang ini orang
namanya aja mungkin ada yang polisi atau gimana ya. Nah, fenomena seperti ini bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kurang lebih 2 pertanyaan. Baik Bapak Ibu, pertama, saya itu mendapatkan hidayah dan keinginan yang luar biasa ingin masuk Islam itu di titik dan di momen yang mana. Jadi Bapak Ibu, dulu saya menganggap Islam itu agama teroris, agama kekerasan, agama radikal. Saya dulu non muslim, saya dengar dari mana-mana pun Islam agama teroris. Lalu saya tanya kepada teman saya yang muslim. Jadi walaupun saya non muslim, saya berteman dengan muslim. Saya tanya, Islam itu agama teroris, saya bilang. Dia bantah, tidak, Kristen, Islam itu bukan agama teroris. Jadi, kenapa membawa bom segala macam? Lalu dia bacakan ayat di dalam Al-Quran. Allah menegaskan, waktu itu dia bacakan artinya. Itu yang membuat saya tersentuh. Allah menegaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Mendengar artinya, Pak, saya terkejut. Saya kaget, tidak pernah saya temukan ayat seperti itu di dalam Bible saya. Artinya adalah siapa yang membunuh satu orang yang tidak bersalah, maka dosanya sama saja membunuh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Dia bilang, Kristen, manusia di dunia ini 2 miliar. Maka Islam menegaskan, kalau ada orang tak bersalah, contoh kantor polisi, Pak, itu kan ada orang tak bersalah. Kemudian ada orang pakai jubah bawa bom, lalu melaksanakan aksi bom bunuh diri di kantor polisi itu. Mati polisi yang tak bersalah, maka satu saja yang mati tak bersalah, dosanya sama saja membunuh seluruh manusia di dunia ini. Apalagi 2, apalagi 3 yang mati. Itu ajaran Islam. Kaget saya. Saya lihat, lah benar dalam Al-Quran. Ini Al-Quran. Ditunjukkan sampai 3 Al-Quran. Saya tahu, Pak, ketika saya non-muslim, ketika saya Kristen, di Bible saya itu banyak ayat yang mengatakan bahwa ini waktu tidak sempat. Ayat yang mengatakan dalam Bible, bunuhlah setiap yang bernyawa, bunuhlah ibu hamil, bunuhlah pohon, bunuhlah hewan. Hewan salah apa dibunuh, Pak? Tapi disuruh bunuh apabila kemudian mereka ingin menyebarkan agamanya, apabila dalam keadaan perang. Disuruh bunuh, Pak. Makanya tidak heran, Pak, saudara kita di Palestina dibombardir, rumah sakit dihancurkan. Karena prinsip mereka apabila mereka marah, tidak peduli apapun statusnya dibunuh, Pak. Itu Bible. Maka saya kaget, dalam Islam kok ada ayat seperti ini. Lalu lanjutan ayatnya membuat saya meneteskan air mata, Pak. Saya harus belajar Islam, saya katakan. Apa lanjutan ayatnya? Waman ahyaha. Apal, Bu? Waman ahyaha. Enggak apal, Bu? Kalau saya lanjutin, minta lanjutin, kuce. Hafal, Pak. Ya, enggak apa-apa. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Saya menangis di situ, Pak. Jatuh air mata saya. Ini saya harus belajar. Allah menegaskan dalam Al-Quran itu, saya lihat terjemahannya. Siapa yang menolong satu orang, Pak. Satu orang saja kita tolong. Satu orang kita tolong, Pak. Allah menegaskan, faka'annama ahyan nasa jami'an. Pahalanya sama dengan menolong seluruh manusia yang ada di dunia ini. Allahu Akbar. Islam rahmatan lil alamin. Dari situ saya belajar. Akhirnya saya dibaca Bible saya lebih jauh lagi. Saya baca Al-Quran saya lagi. Saya temukan Islam. Dan hari ini saya di Jakarta termasuk pegiat deradikalisasi. Jadi saya itu diamanahkan beberapa teman-teman saya yang berada di Polri untuk mengembalikan terduga terorisme atau tersangka terorisme agar kembali kepada Islam. Alhamdulillah sudah beberapa orang kita kembalikan. Dan kemudian tadi banyak umat Islam yang kemudian tidak mau atau malu menampilkan ciri keislamannya. Ya, maka Bapak Ibu, saya di Jakarta itu juga pengisi kajian pemuda hijrah. Jadi kajian pemuda hijrah itu nggak seperti ini, Pak. Kalau sebenarnya saya pakai jubah, kadang saya pakai sorban. Kalau pemuda hijrah saya nggak pakai peci. Saya nggak pakai peci, saya pakai celana biasa, pakai celana bahan, pakai kaos, Pak. Karena mereka itu anti yang begini-begini, Pak. Pelan-pelan. Jamaah saya ada perempuan nggak pakai jilbab, Pak. Masuk. Itu kan masuk, nggak apa-apa. Kita bahas tentang sirah nabawiyah dengan bahasa-bahasa mereka. Jadi memang ya begitu, Pak. Itu adalah strategi agar dakwah bisa sampai kepada semua kalangan. Doakan saya semoga istiqomah, karena sampai hari ini, Pak, banyak yang ingin ya mencelakakan saya. Di YouTube kan ketik aja Ahmad Tarigan, Pak.
Telepon masuk nomor nggak dikenal, berhenti berdakwah perbandingan agama, berhenti berdakwah tentang kepemudaan. Kalau engkau lanjutkan kami celakakan di jalan, silahkan saya bilang. Silahkan, tapi saya tidak takut. Manusia berencana, Allah yang menentukan. Tahu Pak, ini videonya nggak sempat. Asrama saya kan dibakar Pak. Asrama pesantren saya dibakar. Waktu kami haflatul Quran, semua anggota, kan pesantren kami belum ada pagar Pak. 1000 meter bikin pagar itu 200 juta Pak. Udah bisa melunaskan tanah. Jadi pesantren kami nggak ada pagar. Jadi akses bisa masuk siapapun. Jadi sebelum bulan Ramadan tahun lalu itu kami haflatul Quran Pak, keluar. Tidak ada orang di pesantren, semua keluar Pak. Pulang Pak, sebelum pulang ditelepon Ibu RT. Pak Ustadz segera pulang, itu asrama terbakar. Udah datang Pak pemadam kebakaran. Kami datang ke situ, selesai dipadamkan, hancur Pak. Pakaian santri semua hancur sehancur-hancurnya. Saya lemas Pak. Lalu saya bilang, ini harus diusut polisi saya bilang. Akhirnya Pak, jamaah saya ada pengacara Pak, banyak pengacara. Mereka bilang, Ustadz jangan lapor polisi. Lah kenapa? Ustadz ada bukti nggak? Ada CCTV nggak di pesantren? Sekarang sudah ada. Kemarin itu belum ada. Ada CCTV nggak? Nggak ada bukti kan? Kalau Ustadz lapor polisi, ini di polis lain. Kalau ini belum selesai permasalahannya, pesantren Ustadz ditutup sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Itulah yang mereka inginkan. Kemudian kami panggil ahli listrik Pak. Kami kan pengen tahu nih, ini sabotase atau tidak, gitu kan? Karena kalau misalnya korslet, kami tuntut PLN, kan gitu kan? Kami pasang PLN. Datang 2 ahli listrik Pak. Dua-dua jawabannya sama. Ustadz demi Allah ini bukan korslet. Mereka ambil pecahan botol, nih Ustaz. Jadi ada kaca yang pecah di sebelah dapur. Allahu Akbar. Jadi waktu itu saya hampir mau tapi ya kami informasikan ke jamaah, santri dipulangin ke kampung masing-masing Pak. Total 80 juta Pak. Allahu Akbar. Masih banyak orang Islam yang sayang kepada agamanya. 1 bulan Ramadan terkumpul 90 juta lebih Pak. Selesai asrama lebih bagus dari yang kemarin. Allahu Akbar. Jadi sekarang sudah ada CCTV Pak. Jadi siapapun pergerakan. Artinya Pak, yang ingin saya sampaikan bahwa mohon doakan saya, kita doa berdoa, semoga kita tetap istiqomah dalam Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak, ada lagi yang mau bertanya? Bapak Ibu pertanyaan untuk Pak Ustadznya ada di sini, bisa belum tentu ketemu lagi. Ada Bapak Ibu, sebelum kita tutup dengan doa. Baik, sepertinya tidak ada Pak Ustadz. Baik. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu hangat, Masya Allah. Ya, mohon maaf kalau salah kata, mohon maaf kalau salah sikap. Saya berusaha beradaptasi dengan Semarang. Saya berusaha mencoba untuk mengikuti budaya Semarang yang lemah lembut, makanya saya belibet ngomongnya, takut salah cakap, takut salah bicara. Karena kalau di Jakarta, di Betawi, di Medan, Sumatera Utara khususnya, kalau kita ceramah semakin banting meja semakin diundang Pak. Tapi kalau di Semarang nggak bisa, Bapak, Ibu, begitu kan. Jadi saya berusaha untuk mengikuti budaya di sini. Tapi kalau tetap saya belum bisa mengikuti, mohon maaf Bapak Ibu ya. Terima kasih. Kita tutup dengan doa, semoga apa yang kita laksanakan hari ini dicatatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melapangkan rezeki kita. Semoga Allah mensehatkan badan kita. Yang sakit atau keluarga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih punya beban hutang, semoga diberikan jalan rizki dari yang tidak disangka-sangka. Dan yang hari ini atau nanti menunaikan ataupun menolong agama Allah dengan wakaf atau pemberian harta terbaiknya untuk membantu pelunasan wakaf tanah ini, semoga Allah ganti dengan rizki yang berkali-kali lipat. Semoga Allah bersihkan hartanya dan Allah jadikan kelak husnul khatimah. Ala hadiniya as-solihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbahuna sigara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.